Assalamualaikum Bunda, ketemu dengan saya Mega Rahma. Di video kali ini saya mau membahas tentang hernia. Halo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapa yang belum pernah mendengar penyakit ini? Ya, hernia bisa diderita oleh orang dewasa maupun anak-anak bahkan bayi. Apa sih itu hernia? Hernia secara visual adalah tonjolan atau benjolan. Nah, kalau secara medis, hernia bisa diartikan kondisi di mana organ tubuh tidak berada pada posisi yang seharusnya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Salah satu kemungkinan hal ini terjadi karena otot-otot yang mengalami kelainan sehingga otot yang harusnya menopang organ tersebut tidak kuat untuk menopang. Nah, hernia ini ada dua. Yang pertama adalah hernia umbilikalis atau biasa orang sebut pusar bodong. Dan yang kedua adalah hernia inguinalis atau benjolan di selangkangan paha. Nah, kedua hernia ini sebenarnya tidak berbahaya. Namun, jika tidak segera dilakukan tindakan atau tidak diketahui lebih lanjut, ini akan membahayakan dan bisa berakibat fatal. Nah, Bunda, anak keluarga mengalami kedua hernia ini. Nah, di video kali ini aku akan membahas dan menceritakan lebih lanjut tentang hernia umbilikalis atau pusar bodong. Nah, untuk hernia satunya nanti aku akan bahas di video selanjutnya. Hernia umbilikalis bisa terjadi karena otot-otot perut tidak berhasil menyatu sehingga meninggalkan celah bagi organ, biasanya usus yang menonjol keluar karena ada tekanan dari dalam tubuh. Nah, Bunda, hernia umbilikalis atau pusar bodong ini sangat sering terjadi pada bayi, tapi umumnya adalah bayi yang terlahir prematur. Nah, anak keluarga ini tidak prematur, tetapi dia mengalami pusar bodong. Nah, ciri-cirinya terdapat tonjolan pada pusar atau di area tersebut mengalami pembengkakan ya. Dan anak keluarga ini mengalami hal itu di usia 3 bulan ketika aku lagi mandikan. Itu kok pusarnya tidak seperti biasanya ya, agak menonjol seperti itu, dan terlihat semakin hari itu semakin mencuat keluar. Nah, nanti ada fotonya ketika anak keluarga mengalami pusar bodong. Nah, hernia umbilikalis atau pusar bodong ini tidak menyebabkan rasa sakit atau berbahaya. Banyak yang mengatakan tidak usah untuk dilakukan tindakan pembedahan atau penyembuhan secara medis ya. Namun jika diperlukan atau dalam waktu tertentu tidak mengalami kondisi yang lebih baik, bisa diperiksakan kepada dokter spesialis anak atau bahkan langsung ke dokter spesialis bedah anak. Pengalaman yang aku alami ini belum sampai konsultasi ke dokter spesialis anak ataupun dokter bedah. Waktu itu aku googling, jalan keluarnya adalah ini. Yang pertama, caranya adalah menggunakan koin yang ditempel di pusar. Dan yang kedua, menggunakan sabuk hernia yang bisa dibeli di toko online. Nah, waktu itu tindakan pertama yang aku lakukan adalah tidak memakai koin juga, karena aku pikir kalau koin itu tidak steril ya, apalagi bagaimana cara menempelkannya, apa pakai solasi atau perban. Aku tidak memilih itu. Nah, yang kedua, sabuk hernia itu sebenarnya banyak dijual di toko online, dan ketika aku cari harganya itu ternyata ya lumayan ya, lebih dari 100.000. Terus aku lihat juga bahannya kebanyakan itu tidak nyaman untuk dipakai, apalagi dipakai bayi. Nah, setelah aku pertimbangkan, aku membuat sabuk sendiri menggunakan bahan seadanya. Jadi kayak misalnya kain bekas atau baju bekas seperti itu aku bikin sendiri. Bentuknya sama seperti yang ada di toko online ya, sabuk hernianya. Nanti aku jelasin, itu bisa dibikin pakai tangan, tidak menggunakan mesin jahit. Biayanya pun sangat-sangat
irit ya, paling juga cuma beli jarum sama benang aja. Nah, cara penyembuhan sesuai pengalaman ya. Nah, Bunda, cara yang pertama biasanya aku rutin pijat lembut bagian pusar botol menggunakan baby oil atau bisa juga pakai minyak telon. Rutin ya Bunda, sebelum atau sesudah mandi boleh. Hanya sentuh lembut, jangan sampai ditekan keras ya. Biasanya hanya dipijat lembut seperti ini, ususnya berhasil mencari celah untuk masuk ya. Biasanya 1-2 menit sudah cukup, tidak usah lama-lama. Seperti ini ya Bunda. Nah, kalau ini tampilan sabuk yang aku bikin sendiri. Bagian ujungnya ini dibikin sedikit tebal atau menonjol sehingga nanti fungsinya untuk memasukkan pusar agar mau masuk ke dalam. Nah, ini bisa dari busa atau kain yang dilipat berkali-kali. Yang penting nanti ketika dicuci dia bisa kering lagi. Nah, untuk ujung yang satunya ini bisa dipakaikan perekat. Untuk panjangnya bisa disesuaikan masing-masing dengan lingkar perut anak-anak Bunda ya. Nah, cara pemakaiannya seperti ini. Bagian yang tebal atau kita bikin ada busanya tadi, kita paskan pada pusar. Lalu tinggal dikunci aja deh. Bisa pakai perekat atau ditali juga boleh ya Bunda. Ketika nanti kita dapati sabuknya naik atau turun, nggak apa-apa ya Bunda, karena anak kan aktif, jadi tinggal kita benerin aja. Nah, semua Bunda aku yakin bisa membuat karena ini sangat simpel sekali ya. Dan alhamdulillah anakku Arga tidak sampai 1 bulan sudah sembuh dan pusarnya kembali ke bentuk semula seperti normal kembali. Nah Bunda, itu tadi sabuk hernia yang aku bikin. Nggak bagus sih, tapi manfaatnya alhamdulillah bisa menyembuhkan pusar bodong anakku. Bunda gimana? Mudah banget kan bikinnya? Bisa pakai tangan, simpel sekali, tidak membutuhkan waktu yang lama. Semoga anak Bunda sehat selalu, dan kalaupun mengalami hernia umbilikalis seperti Arga, semoga cepat sembuh. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan mari sharing di kolom komen dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.